سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang megah ini, yang saat kita masuk rasa-rasanya kita berada di tempat suci kita, yaitu di Mekah sana. Salawat beriring salam selalu kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berharap nanti kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapat syafaatnya nanti di yaumul akhir. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Ketua Masjid Sabil Isma dan pengurusnya. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu yang hadir pada sholat subuh berjamaah pagi ini. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal kepada Bapak-bapak dan Ibu, perkenalkan, nama saya Indra. Jabatan saya saat ini adalah Wakapolres Padang Pariaman. Pagi ini Pak Kapolres mohon maaf tidak bisa bergabung sama kita. Hari ini beliau ada kegiatan di Polda, sehingga mungkin kita berharap lain waktu Pak Kapolres bisa hadir bersama kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pagi ini tidak banyak yang mau saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Dan harapannya adalah untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah kita ini, perlu kita saling memberikan masukan dan saling mengingatkan apa yang disampaikan tadi oleh Buya kita tadi yang memberikan ceramah. Ini perlu kita sikapi bersama, karena persoalan Kamtibmas tidak bisa hanya diandalkan kepada pihak kepolisian saja, karena keterbatasan anggota. Tapi itu tidak akan menjadikan suatu bumerang bagi kami untuk selalu siap memberikan pelayanan masyarakat. Mungkin nanti Bapak dan Ibu ada yang mau menyarankan apa yang terjadi di sini, apa yang sering terjadi di sini. Karena di beberapa tempat kami selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa kalau tidak ada informasi dari masyarakat, ini kita akan terkendala untuk memberikan pelayanan. Nah, itu mungkin nanti Bapak dan Ibu ada yang memberikan masukan atau saran. Alhamdulillah kami dengan lapang dada untuk menerima koreksi-koreksi seperti ini. Memang kami sadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu kami perbaiki, termasuk juga nanti di Polres ataupun di Polsek. Kenapa? Banyak sekarang pelayanan itu kadang-kadang agak terlambat memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga akan menjadi image yang tidak baik dari masyarakat kepada kepolisian, terutama di Polsek. Babinnya siapa di sini? Oh, Pak Beni. Pati kemarin di sana juga, iya juga ya. Nah, tentu alurnya nanti Bapak dan Ibu kalau memang ada kejadian ataupun hal-hal yang mengganggu keamanan ketertiban masyarakat, bisa Bapak dan Ibu nanti melaporkan kepada Babin, karena beliau hadir tiap hari di wilayah binaannya. Karena beliau hadir, mungkin tidak terlalu tiap hari hadir di tempat, karena berapa korong? Beni, 8 korong. 8 korong dalam sehari dia harus menjelajahi korongnya masing-masing. Bapak dan Ibu, ada enggak nomor HP Babin kita ini di sama Ibu? Ada? Nah, kalau bisa diminta Bu, diminta. Jadi kalau Ibu ada persoalan-persoalan, nanti bisa lapor sama Babin kita.
Yang kedua, persoalan modernisasi, kita tidak bisa lari dari kenyataan hal seperti ini. Kenapa? Perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada sholat subuh yang berbahagia ini. Dari Januari sampai hari ini sudah ada terjadi 26 kasus pelecehan seksual. Bayangkan Bapak dan Ibu, dari Januari. Nah, persoalan ini banyak yang menyebabkan. Mungkin salah satunya nanti mungkin saya sampaikan adalah masalah HP. HP kalau kita pergunakan untuk hal-hal yang positif, itu akan menjadi teman setia bagi kita. Tapi juga hal-hal negatif juga ada. Kita mau jujur sekarang. Kalau zaman-zaman dulu anak takut sama orang tua. Mari kita jujur dari hati kita masing-masing. Kalau memang iya, harus kita perbaiki. Kalau tidak ada bertemu dalam lingkaran kecil kita atau keluarga kecil kita, alhamdulillah. Dalam rumah sekarang mungkin 3 anak kita, 3 juga AP-nya. Baik itu anak kita perempuan ataupun anak kita laki-laki. Nah, perlu ibu-ibu dan bapak memberikan suatu metode kepada anak kita untuk di rumah. Jangan terlalu sering anak kita main HP. Apalagi anak perempuan. Sekarang kita tidak lagi mendengar audio saja atau suara saja. Sekarang kita sudah bisa berbicara seperti orang itu ada depan kita. Bapak-bapak dan ibu nanti kalau sampai di rumah, setelah sholat isya, cobalah ibu jalan-jalan ke kamar anaknya itu. Mohon maaf kalau mungkin bahasa saya sedikit agak tendensius, tapi maksud saya bukan berbicara hal-hal yang tidak sesuai dengan agama, tidak. Maksud saya hanya memberikan suatu edukasi saja kepada bapak dan ibu hari ini. Malam, kalau anak perempuan kita rata-rata sekarang sudah punya HP. Tidak kita pungkiri sekarang SMP anak-anak kita sudah tahu lawan jenisnya. SMP. Kalau zaman saya dulu mungkin SMA masih takut, mungkin banyak dijodohkan dari zaman saya ini. Nah, sekarang kalau anak kita sudah di SMP sudah tahu lawan jenis, dia akan sering melaksanakan video call dalam kamar. Kalau terdengar suara orang berbicara dalam kamar, coba dekatilah anak kita itu. Kalau dia video call, coba lihat dengan siapa dia. Ini rangkaian kegiatan yang sebanyak 26 tadi ini saya sampaikan. Ini pengaruhnya sangat besar sekali. Mohon maaf sekali lagi kalau saya sampaikan. Kalau anak kita perempuan sudah mencintai atau senang dengan lawan jenisnya, dia akan melakukan apa saja yang terbaik untuk orang yang dicintainya. Ini tidak bisa kita lari. Mungkin persoalan ini kita juga yang sudah lewat dari masa remaja ini bukan mengalami persoalan seperti itu. Nah, kalau seandainya anak kita tidak bisa kita awasi, dia akan larut dengan persoalan seperti itu. Contoh, dia video call dengan lawan jenisnya. Dek, coba buka jilbabnya dek. Malam ini abang ingin melihat rambutmu yang indah, wajahmu yang cantik. Anak kita akan terlena dengan persoalan seperti itu. Karena pujian-pujian seperti ini sering dilontarkan oleh seorang laki-laki kepada perempuan. Perempuan akan terlena dengan persoalan seperti itu. Itu awal. Lambat laun dimintanya jauh dari itu. Kalau sudah terbiasa dalam 1 bulan mungkin video call, dalam 1 minggu video call, persoalan itu dilaksanakan terus. Akhirnya dia akan bertemu, apakah itu hari Sabtu, apakah hari Minggu, dia akan melakukan melebihi dari itu. Karena kita fasilitas sudah ada sekarang. Dengan anggaran 700, orang bisa menginap di hotel. Dulu mana bisa kita menginap dengan anggaran seperti itu? Sekarang sudah bisa.
Nah, kalau anak perempuan kita laki-laki, kita sudah nginap lawan jenis di hotel, apa yang dia lakukannya? Nauzubillah min zalik, mungkin kita sudah bisa meraba apa jangkauan pemikiran kita berlakukan dengan anak kita. Syukur-syukur nanti kalau dia berjodoh, kalau tidak, tinggallah anak perempuan kita dengan deritanya sendiri dan kita merasakan penderitaan anak kita. Yang laki-laki pergi. Nah, harapan kami imbau kepada bapak dan ibu adalah mulailah sekarang obat yang paling mujarab untuk itu adalah mengajak anak kita solat subuh berjemaah di masjid yang indah dan megah ini. Mari kita dengarkan lantunan-lantunan ayat Quran di masjid ini. Mari kita dengarkan arahan atau petunjuk-petunjuk dari ustadz kita untuk bisa kita terapkan. Kita mau jujur sekarang, berapa kakak di sini? Kalaulah satu rumah 2 orang saja sholat di masjid ini seperti hari raya Idul Fitri kita ini. Sekarang berapa kita? Masjid begitu megah dan indahnya, isinya hanya berapa orang saja. Begitu jauhnya sekarang agama dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah hari ini saya bertemu lagi dengan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah termasuk jihad juga. Kalau salah Pak Ustaz, tolong dikoreksi saya. Ini jihad juga salat subuh ini. Susah ini salat subuh ini. Kalau kita hadir di sini untuk salat subuh, ini adalah pilihan dari Allah yang masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa artikel saya baca memang salat subuh ini sangat susah sekali. Kalau tidak terbiasa susah. Jadi harapan kami adalah tolong beri kami himbauan masukan, dan kalau pelayanan kami kurang pada tempatnya, ibu-ibu bisa menyampaikan nanti kepada Pak Babin atau nomor HP yang pertama kali saya kesini sudah saya sampaikan nomornya. Silakan sampaikan di situ. Termasuk juga nanti halo Pak Faisal, itu HP-nya langsung dipegang oleh Pak Kapolres. Sampaikan di situ. Nah, terakhir tolong Bapak dan Ibu sekali lagi ke kamar anak laki-laki kita, kalau ada nanti botol, apakah itu dari aqua, apakah itu dari minum cap kaki 3, kalau sudah terdapat pipet 2 di dalamnya atau 1 di dalamnya, ibu-ibu dan bapak-bapak sudah mulai curiga anak kita pasti terlibat dalam narkoba. Kalau udah kamarnya ditemukan seperti itu. Bapak dan Ibu, kalau anak kita sudah terlibat narkoba, tidak ada obatnya lagi, hanya penderitaan kepanjangan yang kita hadapi. Baik perilakunya, baik perbuatannya, kita selaku orang tua akan menanggung. Bapak dan Ibu, mungkin itu pagi ini kami sampaikan. Sekali lagi tolong Bapak dan Ibu memberikan masukan atau saran kepada kami untuk bisa kami berbaik, berbenah diri dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama masyarakat Batangan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.